Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang terhormat, Bapak adalah seorang kepala negara untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk sebagian rakyat Indonesia, di mana seorang kepala negara itu seharusnya menjadi panutan, contoh baik dan tauladan. Dari tutur kata dan tindakannya menjadi cerminan budi pekerti dan norma-norma bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia sudah berucap dan berkampanye hanya berpihak di salah satu paslon tertentu, artinya secara terang-terangan Bapak sudah merusak demokrasi negara ini. Dengan hormat dan dengan rendah hati, secara seorang kesatriaan, bukan seorang pecundang, Bapak seharusnya mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan begitu juga para menteri yang mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yang masih mempunyai otak dan urat malu, yang tidak takut untuk kehilangan jabatan. Silakan kalian untuk mengundurkan diri. Bertarunglah kalian secara sehat dan satria di Pilpres 2024. Hanya orang-orang yang bodoh dan bajingan saja yang mempercayai seorang kepala negara dan menteri aktif tidak menggunakan fasilitas negara. Demikian, terima kasih. Ke pasar jalan sendiri. Cakep. Nunggu maghrib buka puasa. Cakep. Si bapak hilang harga diri. Cakep. Demi anak yang berkuasa. Ke pasar beli entok. Cakep. Pulangnya cari tumpangan. Cakep. Surveinya lagi bentok, bapaknya teruntak. Samsul, 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 samsul. Perlawanan 14 Februari adalah perlawanan rakyat yang konstitusional. Kita gerakkan semua orang untuk membawa luka mereka, duka mereka, marah mereka, dan kemudian membawanya ke tempat pemungutan suara. Izinkan saya tidak sependapat dengan yang tidak mau datang ke TPS. Saya akan datang ke TPS karena saya ingin menghentikan Jokowi. Agenda yang kedua, pemakzulan Jokowi, juga konstitusional. Saya tidak akan pakai teori. Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 9 yang berisi sumpah dan jabatan, sumpah dan janji presiden. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan tegas, salah satu sumpah dan janjinya adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segenap undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pak Jokowi, Bu Hovifah kan sudah cuti itu, Gubernur Jatim, untuk jadi tim sesnya putramu itu. Kalau perlu Sri Sultan Hamengkubuwono itu suruh cuti juga jadi raja itu. Sekalian suruh jadi tim suksesnya putramu juga. Parah ini Indonesia dipimpin sama sampean nih Pak Jokowi. Rusak demokrasi Indonesia. Lebih parah dari Orde Baru. Ini udah benar-benar membabi buta kesana kemari, menggunakan fasilitas negara, membagi-bagikan beras yang boleh dikatakan itu adalah cadangan yang dimiliki negara, untuk kemudian bukan mustahil, ini adalah bagian dari cara membeli suara rakyat. Yang kita lihat ya, misalnya harian Kompas kemarin memberitakan itu dibagi-bagikan di wilayah Jawa Tengah ya. Kemudian juga Anda tahu kan, misalnya kelompok tani di Jawa Tengah ada yang mendapatkan 122 juta rupiah, ada yang mendapatkan 200 juta rupiah ya, yang kemudian mereka mengalami gagal panen. Pertanyaan saya, itu uang benar-benar uang negara untuk membantu petani dan masyarakat miskin, ataukah itu lagi-lagi uang untuk membeli suara dari mereka-mereka yang mendapatkan bantuan tersebut ya? Karena kita tidak lagi bisa membedakan
apakah presiden itu melakukan kunjungan kerja, membagi-bagi bansos, ataukah itu adalah bagian dari cara presiden untuk membantu supaya elektabilitas dari Prabowo dan anaknya itu benar-benar bisa naik kembali ya, khususnya di dalam 2 debat presiden dan wakil presiden kemarin kita juga menyaksikan betapa pasangan yang didukung oleh presiden itu tampak jelas mengalami pukulan berat ya, aspek negatifnya lebih tinggi dibandingkan aspek positifnya di mata masyarakat begitu. Pak Jokowi, cobalah beri keteladanan sebagai seorang pemimpin. Tahun lalu Anda berkata, pemerintah pusat, pemerintah kota, pemerintah daerah, bahkan aparat desa harus netral. Kemarin Anda mengatakan bahwa presiden boleh memihak, bahkan boleh berkampanye. Kayaknya Anda lebih mementingkan keluarga Anda daripada rakyat. Kalau Anda udah yakin 1 putaran menang, kenapa sekarang Anda harus panik dan gelisah? Please, Pak Presiden, jangan membingungkan rakyat. Pak Jokowi, Bapak bilang kan ASN, gubernur, bahkan presiden boleh saja kampanye, boleh saja memihak, asal tidak pakai fasilitas negara. Tolong jelasin Pak, gimana caranya presiden tidak memakai fasilitas negara Pak? Mobil yang Bapak pakai fasilitas negara, pas pampres fasilitas negara. Bapak mau ke daerah andai kampanye, itu wajib protapnya Pak, clear area oleh pas pampres, dan itu pun fasilitas negara. Bagaimana caranya Pak? Artinya presiden itu tidak boleh berkampanye Pak, sepanjang kalau untuk dirinya sendiri baru boleh Pak. Tapi untuk orang lain sudah pasti dia memakai fasilitas negara Pak. Terakhir ya Pak ya, Bapak bilang itu statementnya pada waktu Bapak di bandara, di belakang Bapak itu jenderal-jenderal TNI, ada Menhan di belakang. Itu nggak boleh Pak. Itu message untuk seluruh aparat bahwa presiden menyatakan dia berhak memihak, boleh kampanye di belakang alat-alat negara Pak. Pak tolong, jangan makin begini Pak demokrasinya. Salam. Nampaknya Jokowi betul-betul dirujak oleh para netizen, dan juga terlihat adik kita siswi SMP yaitu Padia yang sempat viral yang dilaporkan oleh tim 02. Saya kira lagi-lagi kembali bersuara dan bahkan lebih lantang dari sebelumnya. Saya kira adik kita yang satu ini betul-betul berani dan saya salut dengan adik Padia ini. Kenapa? Karena masih berstatus pelajar siswi SMP tetapi peka dengan kondisi yang ada di negeri kita, bisa merasakan betapa bahayanya negeri kita di tangan Jokowi karena kerakusannya terhadap kekuasaan, sehingga menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa memuluskan langkah anaknya menjadi calon wakil presiden dan bahkan menjadi wakil presiden. Saya kira Jokowi sudah keterlaluan, sudah kelewat batas. Dia tidak lagi berpikir persoalan rakyat, tetapi dia berpikir persoalan keluarganya, bagaimana agar bisa mempertahankan kekuasaan itu melalui Gibran dan juga Prabowo. Hal ini wajib untuk kita lawan dan langkah-langkah Jokowi harus kita hentikan. Rakyat Indonesia harus bersatu bagaimana agar demokrasi tidak diobok-obok oleh gerombolan yang haus kekuasaan ini. Maka dari itu saya berharap seluruh rakyat Indonesia bagaimana agar bisa bersatu, jangan memilih Prabowo dan Gibran karena mereka hanya berpikir persoalan dirinya tapi tidak berpikir persoalan rakyat. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat para netizen yang sudah mengkritisi apa yang menjadi kelakuan-kelakuan Jokowi dan bahkan Prabowo. Saya kira kalian mewakili suara rakyat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.